Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu kita di minggu pagi ini. Mari kita akan segera masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Mari sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bangkit berdiri, katakan syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, amin. Allah yang kuasa, yang jadikan segalanya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari naikkan ucapan syukur, mari naikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Terima
kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, lebih sungguh-sungguh katakan kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, di tempat maha tinggi Kau Raja. Amin. Gungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi. Mari kita sembah Dia Tuhan, sebab Dia sangat baik bagi kita, sebab Dia sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Irala sakara bala-bala-bala. Oh, bala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami, atas perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami bisa bangun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami juga Tuhan, untuk berada di tempat ini Tuhan, untuk berada di rumah-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati kami pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi kami Tuhan, agar puji-pujian dan penyembahan-Mu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berikan kami hikmat dan pengetahuan daripada-Mu Tuhan, agar firman yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi firman-Mu boleh tinggal di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang melihat kami Tuhan, bahwa ada Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga mereka juga boleh menerima Engkau dan boleh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bagi teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau melindungi mereka Tuhan, dan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan, agar mereka boleh beribadah bersama-sama kami. Dan bagi saudara-saudara kami juga Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan belum bisa beribadah Tuhan, karena mungkin satu dengan yang lain Tuhan, Engkau kunjungi juga mereka Tuhan, Engkau berkati juga mereka Tuhan, agar mereka juga boleh menerima firman seperti kami Tuhan. Dan Engkau gerakkan hati mereka Tuhan, agar pada minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka boleh bersama-sama kami
beribadah di tempat ini Tuhan. Bagi hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati juga dia dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Engkau jamah juga dia Tuhan, Engkau urapi juga dia Tuhan, agar firman yang disampaikan benar-benar dapat meneguhkan iman percaya kami Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami. Engkau berkati juga para pemain musik hari ini Tuhan, baik singer, leader Tuhan, pemain organ atau gitar Tuhan. Engkau jamah juga mereka, Engkau berkati juga mereka Tuhan, agar mereka bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Sebelumnya Tuhan, Engkau ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sebagaimana juga kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan, agar kami layak untuk datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari jemaat silakan duduk kembali. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Amin. Hosana, ku memuji-Mu. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh sekali lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita berlebih lagi di hadapan Tuhan sambil kita bangkit berdiri saudara. Kita mau angkat satu nyanyian. Hai jiwaku memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Haleluya. Hai jiwaku memujilah Tuhan. Kebaikannya, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapus.
pujilah Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Amin. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Amin. Sekali lagi katakan, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, katakan, yang baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilahu, pujilahu selalu. Pujilahu selalu. Pujilahu di hatiku. Pujilahu selalu di hati. Pujilah, pujilahu selalu. Pujilahu selalu. Pujilahu di hatiku. Pujilahu selalu di hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Mari tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari sebelum itu kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu
kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga aku berbaring, nyanyikan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu, oh selamanya, selamanya Kau setia. Amin. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu. Oh selamanya, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan ku cinta Kau. Haleluya Yesus. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tangan kami. Amin. Di saat aku bangun hingga aku berbaring, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan selamanya. Oh selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu. Oh selamanya, selamanya Engkau setia. Oh selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu. Oh selamanya, selamanya Kau yang setia Tuhan. Oh selamanya Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Suara-Mu yang menuntut kami. Suara-Mu menuntutku lewat api di gelap malam. Engkau dekat denganku. Kau Bapakku yang setia. Kaulah sahabat, sahabat. Ku hidup dalam kebaikan. Oh selamanya, selamanya Engkau setia. Amin. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafas menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Mari sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan selamanya Kau setia Tuhan. Oh terima kasih. Selamanya, selama hidup
Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang maha baik, yang kami sembah seumur hidup kami, yang kami puji seumur hidup kami, dan tidak pernah kami mau melupakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh jadi anak-anak-Mu, kami boleh jadi orang yang ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, haleluya. Kami tidak mau melupakan kebaikan Tuhan, baik di masa yang lampau yang lama, bahkan sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau tetap baik bagi kami Tuhan. Engkau lah Allah yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa. Mari mau menyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Mari saudara. Selamanya setia. Katakan teman-teman, setia Tuhan. Mari tujukan hati saudara pada Tuhan. Setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan Tuhan, selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Alkitab mengajar, hendaklah kita bertepuk-tepuk tangan, bersorak-sorai memuji Dia. Tuhan layak dipuji, disanjung. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari dipersilakan duduk kembali. Bersama dengan istri saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita mau belajar untuk juga mengasihi Tuhan, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menyanyi memuji Dia. Kita selalu ingat kebaikan Tuhan di masa lampau, bahkan sampai hari-hari ini. Hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini temanya hari ini adalah jangan lupakan segala kebaikannya. Kita tidak boleh melupakan kebaikan daripada Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan. Daud selalu memuji Tuhan karena dia selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Terus, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, ya, yang menyembuhkan segala penyakitmu. ya, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, ya, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. ya, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, ya. Terus, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. ya, puji Tuhan. Jadi dikatakan hai jiwaku, bukan tubuhku saja. Ya, ada orang hadir tubuhnya saja, itu sudah baik. Tapi
kalau kita sudah hadir dalam ibadah, kita siap untuk beribadah, kita siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka jangan hanya tubuh kita, jiwa kita, roh kita, sampai ke dalam batin, kata Daud. Ya, Daud ini seorang pemuji dan penyembah. Dia seorang raja, memerintah 40 tahun kurang lebih, Daud. Tapi selain dia seorang raja yang hebat, dia seorang pemuji dan penyembah. Ya, dia yang menuliskan Mazmur 103 ini. Dalam kitab Mazmur 150 pasal, 100 pasal kurang lebih itu ditulis oleh Raja Daud. Ya, dia banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun Daud tidak lepas dari banyak kekurangan. Dia pernah sombong ketika dia mulai menghitung dia punya laskar prajurit orang-orangnya. Itu cuma menghitung saja. Dalam hatinya ada satu, aku sudah berhasil. Itu pun Tuhan tegur dan akhirnya Tuhan harus menghukum dengan tulah. Disuruh pilih mau hukuman apa. Ini Raja Daud. Ya, dia seorang pemuji. Hai jiwaku, kita ini manusia, tubuh, jiwa, roh. Roh, jiwa, tubuh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, tidak usah dibaca. Tuhan menghendaki supaya satu saat roh, jiwa kita, tubuh kita sempurna. Ya, sempurna. Kalau manusia mati, tubuhnya mati kembali ke tanah, rohnya harus pergi ke sana. Ya. Jadi sambung terus memuliakan Tuhan di sana, memuji. Biasakan untuk kita mau memuji Tuhan, kata Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. Bahkan dikatakan orang-orang mati tidak bisa puji Tuhan. Orang kalau mati tidak bisa puji Tuhan. Orang hidup yang memuji Tuhan. Apa saudara suka memuji Tuhan? Di rumah, perjalanan, di mobil, ya di mana saja kita memuji Tuhan. Mazmur 115 ayat 17 dan 18. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Ya. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan. Nah, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Bukan orang mati memuji Tuhan. Orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Orang hidup yang memuji Tuhan. Kita selama masih hidup, pujilah Tuhan. Ya. Memuji Tuhan, jiwa kita memuji Tuhan, batin kita. Itu yang dipunyai oleh Raja Daud. Ya, dia senang sekali memuji Tuhan. Bahkan ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat, Daud ini main musik memuji Tuhan. Setannya yang mengganggu Raja Saul itu keluar. Di dalam memuji-muji Tuhan itu, ya, ada roh Allah, ada Tuhan yang hadir. Setan tidak tahan akan keluar. Tapi kalau gereja Tuhan, jemaat Tuhan, malas untuk memuji Tuhan. Kita lebih cenderung memuji manusia. Apalagi kalau manusia itu menolong kita. Apalagi manusia itu punya jasa kepada kita. Oh, kita puji orang. Padahal Tuhan yang harus dipuji, karena kalau ada orang menolong kita, orang itu cuma dipakai Tuhan untuk kita. Ya, seringkali kita membesar-besarkan orang yang sudah menolong kita, padahal bukan dia. Tuhan yang memakai hidupnya. Tuhan yang menolong kita. Makanya hai jiwaku, nyanyilah setiap saat,
Dikala kita bangun pagi, dikala kita mau tidur, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ayat 2 dari Mazmur 103 mengatakan, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, saya ingat sekali ketika orang tua saya masih hidup. Bapak saya jam 5 pagi sudah memuji Tuhan. Asalnya bukan orang Kristen, tidak tahu apa itu kekristenan. Jam 5 pagi dia bangun memuji Tuhan. Lalu berdoa syafaat bagi anak cucu. Ya, saya dengar itu dari sebelah kamar kalau saya pergi ke Makassar. Saya tinggal di sebelah kamar persis dia, saya dengar itu. Ya, itulah sebabnya Daud, dia seorang yang tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan, makanya dia puji. Berapa banyak kebaikan Tuhan kita alami. Kita bisa napas itu kebaikan Tuhan. Kita bisa makan hidup sehat itu kebaikan Tuhan. Kita bisa sekolah, kita bisa mencapai sarjana. Kita bisa menjadi sarjana S1, S2, S3. Itu kebaikan Tuhan. Duh, kalau tidak baiknya Tuhan, kita tidak bisa napas. Tidak ada napas. Napas ini perlu disyukuri, memuji Tuhan. Oh, saya masih bernapas. Makanya dikatakan biar segala nafas memuji Tuhan. Sebab bukan orang mati yang memuji-muji Tuhan, orang yang hidup. Orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan biar segala nafas memuji Tuhan. Ya, segala nafas yang hidup. Saudara semua masih hidup, betul ya? Jangan lupakan segala. Kata segala itu berarti lebih dari satu. Banyak. Ya, segala kebaikan Tuhan. Banyak. Yang nomor satu, kebaikan Tuhan yang patut kita mensyukuri dengan memuji Dia. Yang pertama dikatakan di ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalau kesalahan kita, dosa kita tidak diampuni Tuhan, berarti kita adalah manusia yang terhilang. Betul? Kita adalah manusia yang terbuang. Terbuang kemana? Ke dalam penghukuman kekal. Karena kita mati di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, Dia mengampuni segala kesalahan manusia lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu tinggikan selalu korban Tuhan itu. Itu korban penghapus dosa. Darahnya menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Hutang kita kepada Tuhan, melayani Dia, memuji Dia, ini hutang besar. Banyak kali manusia tidak sadar. Ketika tertumbuk dengan kepentingannya, maka kepentingan Tuhan nomor 2. Bahkan bisa jadi nomor 3. Kalau kita sadar bahwa kesalahan kita yang begitu banyak, bahkan Daud mengatakan dalam Mazmur 51 bahwa sejak dikandung kita, ibu kita sudah dikandung dalam dosa, dalam kesalahan. Sejak dikandung dalam kesalahan. Lalu kita setelah tumbuh jadi manusia, kalau tidak ditolong Tuhan, ya, dosa, kesalahan kita tidak diampuni. Celaka manusia.
Itu nanti manusia terbuang ke dalam lautan api. Tapi kita bersyukur bahwa Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita. Itu sebabnya kita memuji kepada Tuhan. Menyediakan waktu siap untuk melayani. Siap untuk mengorbankan yang lain. Waktu kita bisa melayani, memuji kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Nah, ini orang yang diampuni dosanya itu bahagia luar biasa. Ya, orang yang diampuni dosanya lebih daripada mendapatkan harta yang banyak di dunia ini, lebih dari banyak uang. Ya, lanjut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Ya, Yang dosanya ditutupi. dosanya ditutupi. Ini kebahagiaan. Bukan uang banyak, kedudukan tinggi, bukan. Ya, bahkan itu yang membuat nanti manusia hancur. Kita sudah lihat, kita bisa baca, kita bisa dengar hari-hari ini. Ada orang mencapai puncak tertinggi, karirnya sudah bagus, ambruk, banyak uang, tapi hancur. Ya, kita bersyukur memuji Tuhan. Dulu kita punya dosa belum diperdamaikan, tapi sekarang setelah kita akui semua itu, Tuhan mengampuni kita. Itu satu kebahagiaan. Ini bahagia bukan karena banyak uang, bukan karena pangkat tinggi, bukan karena kedudukan, bukan karena keberhasilan di dalam dunia ini, tidak. Ya, baca terus. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, Ya, dan yang tidak berjiwa penipu. saya bahagia sekali kalau kita punya kesalahan. Tuhan bilang, aku tidak hitung. Kamu seperti lembaran hitam yang sudah jadi putih. Ya, terus. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ya, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, ya, seperti oleh teriknya musim panas. ya. Ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ya, Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. ya. Kalau saudara dan saya punya dosa, akui. Dosaku kuberitahukan. Ya. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ini orang yang bahagia. Saya salah, saya sudah berbuat dosa. Ya. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Bayangkan kalau orang dihukum, terhukum, pidana sampai mati. Tapi sampai mati di pidana itu tidak mengakui kesalahannya. Itu bukan hanya malu, sengsara di dunia, tapi sampai di dalam api penghukuman kekal. Ini betul-betul harus dipikirkan kita. Dosaku kau beritahukan. Kau akui, jujur. Kesalahanku tidak kusembunyikan. Mau sembunyi juga tidak bisa. Siapa yang bisa bersembunyi dari Tuhan? Tidak ada. Manusia bisa kita bohongi, Tuhan tidak. Jadi lebih baik daripada kita tidak bisa membohongi Tuhan, kita mengaku saja pada Tuhan. Ya. Gimana? Mengaku dosa kita. Nah, makanya dikatakan pemazmur dari Daud ini. Daud lagi mengatakan di pasal 32. Aku akan mengaku pada Tuhan.
Waktu dia sombong mulai menghitung laskarnya. Wah, selalu menang, hebat. Dia bilang apa? Aku mengaku Tuhan, saya sombong telah menghitung kekuatanku. Hati-hati kita ya, kalau kita diberkati. Lebih banyak berkat, lebih tinggi kedudukan, lebih bahaya. Jatuhnya juga hebat. Ya. Dia akui pelanggarannya. Jatuh dengan Batseba. Dia juga akui pelanggarannya. Ditegur oleh Nathan yang menyampaikan firman Tuhan. Dia akui. Tidak sombong dia. Saul itu sombong. Dia lupa kebaikan Tuhan, itu Saul. Tuhan bilang apa kepada Saul? Saul, kamu ini jadi suku yang terkecil. Awalnya dia baik, sembunyi, mau di pemilihan raja dia sembunyi di gudang di antara barang-barang itu. Mula-mula rendah hati, merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Tapi kemudian Saul sombong. Cuma 2 tahun, singkat sekali. Ya, dia jadi raja 2 tahun dia sombong. Dan mulailah dia pakai dia punya kemauan. Ya, akhirnya ditegur oleh Nabi Samuel. Dia bilang apa lagi? Memang saya salah. Tapi tunjukkan hormatmu juga kepada saya di depan rakyat itu. Nah ini, sombong kan, gengsi. Harga dirinya mahal. Ya, akhirnya apa? Tuhan bilang aku sudah memilih seorang. Lupakan dia Samuel. Aku pilih Daud. Aku pilih Daud yang berkenan di hatiku. Apakah Daud orang sempurna? Tidak. Tapi satu kesenangan Daud, mengakui kesalahannya. Walaupun Tuhan tidak minta dia, tapi dia sendiri, aku sudah salah. Ini orang yang bahagia. Ya, ada orang sudah sampai di taraf-taraf, sudah dihakimi, gak mau mengaku salah. Kasihan tuh. Ya, manusia kalau kembali kepada firman, bahagia sekali. Ini petunjuk jalan kita untuk mencapai kebahagiaan. Alkitab firman Allah itu membawa kita kepada kebahagiaan. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau orang tidak suka firman, tidak ada pelitanya. Nggak ada pelita. Tidak terang, jalannya gelap. Ya. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Dosa jangan berkuasa lagi. Ini yang paling penting. Ya, terus. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan dituruti keinginan dosa. Terus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, Ya. untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ya. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah itu sekarang hidupku dalam kebenaran. Ya, dulu saya berdosa. Sekarang saya sudah diampuni. Saya sudah mengakui dengan jujur. Ya, kalau pertama kali saya ditegur firman Tuhan, saya sudah lupa sendiri harinya, tanggalnya. Ini yang saya salah tidak mencatatnya.
Tapi saya ditegur firman Tuhan, saya lihat keadaan saya, ternyata manusia berdosa. Dulunya tidak tahu, merasa tidak ada salah. Ya, mengaku hancur hati, diakui sama Tuhan. Ya. Firman itu yang membukakan mata kita. Ya. Jangan lagi dijadikan senjata untuk berbuat dosa atau kelaliman. Pakai hidup ini sekarang Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sampai saya menyerahkan hidup, meninggalkan semua. Ya, ketika saya harus mengurus KKR di mana-mana, di Palu, di Balikpapan, di Samarinda, ya, di Palopo, di Toraja, ya. Saya ngurus banyak. Saya pegang uang, saya pegang sebagai panitia akomodasinya, konsumsinya semua. Ya, ngatur orang, berangkat transport ke Kalimantan. Ya, bicara penerbangan, kita charter pesawat 4 pesawat rombongan anak Tuhan gereja pergi ke KKR. Ya, indah sekali toh hidup kita dipakai Tuhan. Masih pesawat baling-baling yang isinya 40-50 orang itu, yang borak sudah tidak ada. Alat musik, perangkat semua dipak dengan baik, anak-anak muda bekerja di bawah serta. Nah, gampang itu alat musik semua. Tapi mereka kerja dengan rajin, sukacita. Habis di sana di lapangan pasang lagi alat tenda segala macam, tidur di lapangan. Ini. Alangkah indahnya kan. Apa saya tidak ada urusan? Ada. Saya cuma kunci tempat usaha saya. Saya bagikan delivery order sama semua driver truk yang mengangkut barang. Dan saya tinggalkan seminggu. Tuhan yang atur. Pulang tidak ada yang mencuri biar satu pun. Yang nggak ada rugi. Dan Tuhan yang jaga. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kalau kita ingat kesalahan kita diampuni, kalau kita ingat semuanya itu, kita akan siap untuk melayani Tuhan. Kita siap memuji Tuhan, kita siap memuliakan sampai hari ini. Betapa bahagianya saya bilang, Tuhan di usia yang seperti ini masih boleh melayani dengan segala kekurangan kelemahan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berbahagia orang yang bisa nyanyi. Saya tidak bisa nyanyi, tapi saya memimpin pujian lebih dari 10 tahun. Puji Tuhan. Saya ingat sekali di Tanah Toraja di Rantepao namanya. Ketika saya berdiri di depan, mungkin puluhan ribu itu di tanah lapang. Saya berdiri untuk memuji Tuhan. Baru saya angkat tangan. Turun. Roh Kudus di tengah-tengah kami hadir. Semua orang memuji Tuhan. Habis itu saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan dari Jawa Barat kalau Jawa Tengah. Dia bilang, teruskan melayani ya. Terus melayani. Didoakan. Puji Tuhan. Akhirnya saya serahkan hidup. Dan saya nyanyi. Tapi saya mau menyanyi. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Bahagia. Ya.
Jangan lupakan segala kebaikan. Orang yang diampuni dosanya tidak lupa kebaikan Tuhan mengampuni, membuka pintu sorga. Saudara mau masuk sorga? Mau? Coba angkat tangannya. Kamu mau masuk sorga? Lah itu tempat kebahagiaan kekal. Kita bisa masuk karena dosa kita diampuni. Ini kebaikan yang tidak boleh kita lupakan. Amin. Yang kedua, dikatakan tadi Mazmur 103 ayat yang kedua, ya. Dikatakan di situ apa? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wah, saya orang sakit-sakitan disembuhkan Tuhan sekaligus. Ya, dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Enak kalau sakit? Ayo, siapa bilang enak kalau sakit? Enak? Tidak enak. Ya dah. Tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, mesti ini, mesti itu. Aduh, tidak enak. Dia menyembuhkan sakitku. Loh, umur saya masih muda tapi sakit-sakitan. Dokter apa saja yang saya tidak temui untuk mengobati penyakitku. Tapi begitu Tuhan mengampuni kesalahanku, ada satu kehidupan yang baru, maka juga terjadi sesuatu pembaharuan. Tubuh yang sakit-sakit menjadi sehat. Dokter saja yang menangani saya waktu itu bertemu saya di rumah sakit untuk mendoakan orang sakit. Dia tanya saya, loh lama tidak ketemu. Iya, terima kasih Profesor ini. Makasih Prof. Tuhan sudah tolong saya. Sekarang saya pergi doakan orang sakit. Good sekali. Dia bilang. Good. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Orang yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa kebaikan Tuhan yang satu ini. Bahwa segala penyakitnya sudah disembuhkan Tuhan. Dia tidak akan pakai hidup ini untuk berfoya-foya dengan dosa. Karena dia punya hidup yang tadinya sakit disembuhkan oleh Tuhan. Makanya nyanyian itu bagus sekali. Hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Itu nyanyian kita waktu KKR di tahun berapa itu 80-an. Jiwaku sehat disembuhkan, tubuhku disembuhkan. Orang yang begini pasti dia suka memuji Tuhan. Saya tidak lupa ketika saya masuk universitas. Kan melalui perpeloncoan, kala zaman saya itu perpeloncoan namanya. Tidak tahu sekarang zamannya apa. Rambut kita digundul ya, 2 minggu. Minggu pertama rambut kita dikasih macam tidak karu-karuan, pokoknya gunting-guntingannya tidak karu-karuan. Minggu pertama, seminggu kedua dipelontos habis. Saya minta surat dokter supaya tidak dipaksa segala macam. Dulu itu kejam kejam. Ya, minta surat dokter supaya dokter memberi keterangan saya ini orang sakit. Dokter bilang tidak,
Aku tidak kasih kamu, ayo ikut pulang. Ternyata juga selesai. Ya. Nah, Tuhan itu baik. Sebelum kita kenal Dia, Dia yang mengatur hidup kita. Kalau toh saya bisa kenal Tuhan, walaupun dulu saya masuk gereja tapi belum mengenal Tuhan, banyak loh. Banyak orang masuk gereja tidak kenal Tuhan. Banyak orang namanya Kristen, aku orang Kristen tapi tidak kenal Tuhan. Kehidupannya tidak benar. Ya. Tapi setelah Tuhan hapuskan pelanggaranku, dosaku, penyakitku disembuhkan. Aduh, terima kasih Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Segala kebaikannya, orang yang tahu mengucap syukur, tahu apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya, pasti dia suka memuji Tuhan. Sepuluh orang kusta berseru, Yesus anak Daud, tolong kami, sembuhkan. Ya, Tuhan bilang pergi ke imam, tunjukkan dirimu. Dengan kata lain Tuhan bilang sudah sembuh itu. Karena orang kalau kusta zaman dulu harus diperiksa imam, sudah sembuh atau tidak. Ya, pergi ke sana. Di tengah jalan orang-orang ini sembuh. Yang satu ini dia lihat, wah kusta saya sudah sehat, sembuh. Dia tidak jadi ke imam. Dia kembali kepada imam besar, Yesus. Yesus itu bukan imam biasa, imam besar. Bahkan imam besar yang biasa itu ada masa kalau dia sudah mati, selesai tugasnya. Yesus imam besar kita sampai selamanya. Nah, dia datang menyembah, mengucap syukur. Terima kasih, aku sudah sembuh. Ini orang tahu terima kasih. Tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tahu menyembah Tuhan, tersungkur. Kita sudah diberkati, sudah berhasil, lupa. Sibuk dengan berkat, sibuk dengan apa yang dia mesti kerjakan. Pekerjaan pelayanan ditinggal, no. Orang Jawa bilang, ditinggalkan saja. Jangan ya. Jangan. Selama tidak ada kendala, tidak ada halangan, aku melayanimu Tuhan. Seumur hidupku tadi, sepanjang hidupku, Engkau baik. Ya. Dalam 2 Raja-Raja, ada seorang raja namanya Hizkia. Di pertengahan umur, Hizkia sakit dan Tuhan berkata kepada nabinya, bilang sama dia, engkau akan masuk dalam perhentian mati. Raja Hizkia dengar itu, dia bilang, aku masih muda, aku selama hidup berbuat baik Tuhan, bukan orang jahat. Dia berpaling kepada dinding, dia berdoa, Tuhan tolong aku. Tuhan dengar doanya yang sungguh-sungguh, disembuhkan. Setelah disembuhkan, Hizkia tidak tahu berterima kasih. Itulah manusia. Ya, waktu sakit kita, aduh, sungguh-sungguh mau, sembuh, lupa. Ini orang yang lupa kebaikan Tuhan. Tapi untung Hizkia sadar. Dia berbalik kepada Tuhan. Ayo kita baca. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-5 lebih dahulu. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, Ya. sebab engkau akan mati.
tidak akan sembuh lagi. Ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia Ya. dan dengan tulus hati, Ya. dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Ya. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ya. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Ya. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, di sini Hizkia toh di pertengahan umur dia menangis dan Tuhan apa? Sembuhkan. Aku memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Aku yang memperpanjang. Kalau kita sekarang masih hidup, itu perpanjangan umur dari siapa? Hah? Dari vitamin, dari gizi, makanan. Iya, betul. Hah? Aku masih kuat. Perpanjangan umur dari mana? Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kita tidak hidup karena gizi. Kita perlu makan yang bergizi, tapi itu tidak menentukan. Kita makan vitamin supaya kuat sehat, tidak menentukan. Yang memperpanjang umur siapa? Ini raja. Raja tidak berkuasa atas hidupnya. Siapa yang berkuasa? Tuhan. Beritahu Hizkia, aku perpanjang umurnya 15 tahun lagi. Pas 15 tahun selesai. Yang kasih hidup siapa? Makanya selama hidupku, katanya yang itu. Ya, aku nyanyi tentang kebaikan Tuhan. Nyanyilah tentang kebaikan-Mu sepanjang hidup. Lah hidup ini dari siapa? Dokter bilang sudah tidak bisa lagi ditolong. Tuhan bilang aku kasih hidup. Siapa yang lebih berkuasa? 15 tahun lagi. Tapi apa sesudah itu? Mari baca. 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ya. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Iya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Tapi Hizkia tidak berterima kasih. Ya. Orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan pasti tahu bersyukur. Orang kusta yang satu orang Samaria kembali kepada Yesus. Tahu bersyukur. Kembali menyembah. Kembali memuja Tuhan. Terus. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Orang angkuh itu tidak pernah bisa memuji Tuhan. Tidak mungkin orang angkuh, orang congkak, orang sombong itu bisa memuji Tuhan. Tidak mungkin. Raja Daud itu rendah hati. Karena itu dia bisa memuji Tuhan. Orang sombong, congkak,
nggak tahu terima kasih sama Tuhan, tidak tahu memuji Tuhan, tidak tahu menyembah Tuhan. Orang sombong. Ia menjadi angkuh sehingga Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Untung ayat 26 tolong dibaca. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, Ya. sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Tapi sesudah itu dia diberkati. Nanti Tuhan punya baik. Dosa apapun sehitam arang, kalau kita akui dia ampuni. Manusia, aku tidak lupa kamu punya salah. Coba. Tuhan itu sehitam apapun pekatnya dosa kita. Kalau kita akui, Tuhan ampuni. Wah, Hizkia ternyata bisa sombong ya, congkak, angkuh. Ya, kasihan. Jadi dia lupa bahwa Tuhan sudah menolong dia. Ada lagi satu raja, angkuh, congkak. Ya, Raja Uzia. Sudah sembuh Hizkia, ini sudah diberkati Hizkia, sombong lagi, kasih lihat semua orang. Tuhan bilang satu hari nanti semua itu diambil orang. Asal ada damai sejahtera keamanan, kata Hizkia. Tapi raja yang satu ini karena sombong congkak jadi kusta sampai matinya. Ngeri loh. Ya, sampai matinya kusta. Ya. Kita baca 2 Tawarik 26 ayat 15, 16 dan selanjutnya. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tahu berlaku sesuai kehendak Tuhan, ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ya. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, Ya. dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Setelah dia jadi kuat, raja kan bukan tugasnya sebagai imam waktu itu. Sekarang kita imam-imam dan raja-raja. Di zaman perjanjian lama, imam beda dengan raja. Raja tidak boleh melakukan apa yang imam punya. Imam itu bukan raja, tapi raja juga bukan imam. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus sekarang kita imam-imam dan raja-raja. Jadi jangan lupa kewajiban kita sebagai imam dan kewajiban kita sebagai raja-raja untuk apa? Ayat 15 lebih dahulu. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, Ya. untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Ya. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Sehingga menjadi kuat. Jadi kalau sudah kuat, sudah diberkati, jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Ini hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Pujilah Dia. Nggak lupa. Kita bisa peroleh ini, segala-galanya ada pada kita karena Tuhan. Jadi jangan lupa kebaikan Tuhan, jangan menjadi tinggi hati. Akhirnya raja ini matinya tetap kusta, sombong. Ya, ayat 21 dari 2 Tawarik. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Ya, sampai kepada hari mati Raja Uzia ini kusta. Ngeri sekali. Sampai mati tidak sembuh-sembuh.
Kalau orang kusta yang di Injil Lukas 17 itu sembuh, ini sampai matinya kusta. Jadi sampai mati tidak sembuh-sembuh. Ini akibat kecongkakan, kesombongan. Ya, makanya Tuhan seringkali giring kita kepada hal yang tidak enak. Ada pencobaan, ada kesulitan, ada kesukaran. Supaya apa? Rendah hati bergantung sama Tuhan. Begitu lepas seperti Raja Hizkia, tidak tahu terima kasih lagi. Begitu sudah besar, lupa sama Tuhan. Raja Uzia lupa. Raja Saul lupa kebaikan Tuhan, lupa. Akhirnya Raja Saul matinya bunuh diri. Uzia matinya sakit kusta sampai mati. Amsal 16 ayat 18 sampai 19. Ini ayat-ayat bagus untuk kita diingatkan. Jangan sombong, jangan congkak. Semua kita hanya kebaikan Tuhan. Ya. Kecongkakan mendahului kehancuran, Ini kecongkakan mendahului hancur. dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, arogan karena saya penguasanya apa saja. Ini tinggi hati, congkak itu awal dari kehancuran. Terus Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati ya, daripada membagi rampasan dengan lebih orang baik congkak. merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, Tinggi hati mendahului kehancuran. tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Rendah hati mendahului kehormatan. Saudara mau suka rendah hati? Rendah hati itu bukan jalannya bungkuk-bungkuk. Bukan. Tapi di dalam hatinya rendah. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Bukan saya yang bisa. Rendah hati. Ya, kalau sombong hancur. Hancur. Ya, hancur. Amsal 22 ayat 4. Ini bagus. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, Kaya, kehormatan, hormat, dan kehidupan. kehidupan. 3 ini. Dari ganjaran rendah hati. Rendah hati itu mau ditegur. Rendah hati itu tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini rendah hati. Ya, kerendahan hati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Yesaya 2 ayat 11 dan 17. Perhatikan baik-baik. Manusia yang sombong akan direndahkan, Ya. dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Ya. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi karena Tuhan saja yang maha tinggi, marilah kita memuji Tuhan. Hai jiwaku. Bukan hanya tubuh saya hadir untuk memuji. Tapi jiwaku, ketika saya mengangkat tanganku, jiwaku, batinku. Tidak lupa segala kebaikan Tuhan. Ayat 17 Yesaya 2. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Nah, jangan angkuh, jangan sombong. Waktu belum ada rendah hati, sudah ada arogan. Ya. Jangan lupa kebaikan Tuhan ya. Orang yang tidak lupa kebaikan Tuhan pasti tahu memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Nafas hidupku ini adalah dari Tuhan. Saya bisa jadi ini, jadi itu, jadi apa, direktur, jadi apa semua. Karena Tuhan yang baik.
Jangan lupa layani Tuhan. Tuhan, kalau aku mau melayanimu, singkirkan semua yang halang-halangan itu Tuhan. Karena hatiku rindu melayani. Ya, seharusnya kita berkata sama Tuhan seperti itu. Ini iman. Ya. Sekarang masa lampau yang Tuhan buat, yang kita tidak hitung mungkin, lupa ya. Mungkin saudara dengar firman ini ingat, oh Tuhan sudah pernah tolong saya masa lampau. Masa yang lampau, apa yang Allah buat, itu puji Tuhan. Di masa lampau, waktu saya lahir, waktu saya dikandung 12 bulan sama ibu saya. Tahun 40-an mana ada dokter spesial kandungan bidan. Dokter biasa. Dokter Tio. Namanya Dokter Tio Lamtong. Dokter biasa. Mama saya mengandung saya 1 tahun 12 bulan. Dah tahu bagaimana caranya. Mama saya sudah dianggap mati sudah dengan bayinya. Jadi saya kalau mati waktu itu, ya, dah ada hari ini dah jadi gembala saudara. Ya, mama saya ngandung 12 bulan saya. Mama saya cerita, kamu tidak tahu perut saya di sekelilingnya penuh es, dikasih es. Saya bilang, wow, itu supaya tidak membusuk bayinya di dalam. Cuma gurau sama mama. Tuhan membuat saya lahir, bukan dokter itu. Dokter itu bingung. Begitu saya lahir, tidak bisa nangis. Wah, tidak bisa nangis. Parah deh bangkul. Nangis, manusia datang dengan tangisan. Siap, dunia ini bukan Firdaus. Nangis, perginya manusia ditangisi. Ya, kasihan manusia. Ya, tapi kita tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan masa lampau. Ketika saya 13 tahun dioperasi pendarahan dan tidak sadar 3 hari, tinggal tunggu putus nyawa. Tuhan kasih hidup saya lagi. Itu saya suka nyanyi. Sepanjang hidupku engkau baik. Ku nyanyi tentang kebaikanmu. Baca itu ya. Kalau saudara baca baru percaya firman Tuhan. Bukan omong saya ini. Mazmur 105. Baca. Nah. Kalau kita baca, oh iya bukan perkataan pendeta, bukan perkataan gembala saya, ini perkataan Tuhan. Nah, Mazmur 105, perikopnya saja dibaca. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Masa lampau. Ya, banyak yang Tuhan buat dalam kita masa lampau. Masa lampau. Tuhan harus dipuji, bermazmur, perbuatannya yang ajaib. Kata ayat 1 dan ayat 2. Ya, bersyukur pada Tuhan, serukan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkan segala perbuatan yang ajaib. Jadi tidak boleh nyanyi asal nyanyi, apalagi pembimbing ujian dengan singers. Dihayati. Dulu saya diajar, hayati. Dihayati apa kata-katanya. Ku nyanyi tentang kebaikanmu. Ya. Jadi jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ditolong keluar dari perbudakan di Mesir 400 tahun. Siksa di sana di Mesir. Di bawah pimpinan Musa lewat
Itulah yang diturunkan kepada Firaun dan Mesir. Firaun dipaksa bebaskan bangsa umat Tuhan di bawah pimpinan Musa. Begitu keluar dari perbudakan, mereka menyanyi nyanyian pujian. Ya, begitu ada musuh menghadang, itulah Laut Teberau, ada tentara 400 tentara mengejar. Wow, bersungut-sungut lagi. Aduh, ini Tuhan bikin celaka kita. Tuhan tidak pernah bikin celaka manusia, saudara. Ya, percayalah. Nah, begitu tidak ada air, habis nyanyi, habis menyanyi. Tuhan membuat yang lampau itu luar biasa banyak. Begitu air pahit, bersungut-sungut lagi bangsa Israel. Jangan tiru ya. Jangan tiru. Bangsa Israel jangan ditiru bersungut-sungut. Keluaran 15 ayat 1 dan 2. Baca ini, jangan tiru. Mereka lupa perbuatan Tuhan yang masa lampau. Masa lampau. Dulu Tuhan sudah berbuat baik. Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudara percaya? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, tidak. Ayo dibaca. Keluaran 15 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, Ya, yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. tinggi dan luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ya. Ia telah menjadi keselamatanku. ya. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, luar biasa kan Tuhan tolong mereka. Tapi begitu mereka ada kesulitan, mulai lagi bersungut-sungut, lupa kebaikan Tuhan masa lampau. Ya. Keluaran 15 ayat 22 dan 23. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Ya. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, Ya. karena pahit rasanya. Ya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Marah. Tidak bisa air, bersungut-sungut, mau lempari batu lagi Musa. Jangan tiru itu. Dulu perbuatan Tuhan yang lampau menolong saya, memberkati saya, menyehatkan saya, menyembuhkan saya. Sekarang sakit, sekarang saya apa. Itu Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini pun Tuhan bisa berbuat seperti yang dia buat dulu. Jangan lupa perbuatan Tuhan yang lampau. Karena Tuhan tidak pernah berubah, saya percaya. Ayo kita nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau kita ingat yang lalu Tuhan bisa buat, yang sekarang, yang akan datang bisa. Tuhan tidak berubah, saya percaya. Siapa yang percaya Tuhan tidak berubah? Angkat tangan. Apa yang hari ini kita hadapi, apa yang besok, apa yang dulu, Tuhan saya tidak pernah berubah. Saya suka itu saudara nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Makanya ada lagu, aku memuji kebesaran-Mu, besarlah Tuhan. Dan patut ia dipuji sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Ayo. Nyanyi sungguh-sungguh ya, yakin dalam hati kita. Hari ini saudara susah, tidak ada kerja. Yang lalu ada, sekarang nanti akan ada. Itu Tuhan kita. Ya. Ayo. Selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak
berubah tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, amin, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya Tuhan tidak berubah. Nah, kalau Tuhan tidak berubah, jangan sangsikan, jangan ragukan. Kebaikan masa lampau sudah kita alami. Sekarang pun Tuhan tetap memberi kebaikan. Paling tidak napas masih ada. Biar nafasku memuji Tuhan. Tadi Mazmur berapa mengatakan, bukan orang mati memuji Tuhan, orang yang hidup. Tapi juga jangan puji Tuhan kebiasaan. Ya, ada orang puji Tuhan tapi kebiasaan. Tidak tahu apa yang dia puji Tuhan. Ya, Tuhan puji Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Terpujilah Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati kita. Kita mau menyanyikan itu lagu. Sepanjang hidupku Engkau baik Tuhan. Jadi silakan kita bangkit berdiri semua yang ada di sini. Mari kita memuji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Diberkati. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Ya, mari. Ku cinta Kau Tuhan. Nyatakan dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Ya. Kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun, Kita bangun, hingga aku berbaring, kami tidur malam, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Amin. Saat aku bangun, Hingga aku berbaring, kebaikan-Mu selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah hilang. setiap waktu Kau memegang Tanganku saat aku bangun, hingga berbaring. kebaikan-Mu Tuhan.
hidupku Engkau baik. Siapa merasakan kebaikan Tuhan? Hembusan nafas menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo nyanyi puji Dia. Selamanya Engkau setia. Oh haleluya. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, ku cinta Kau, katakan. Oh kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku, saat aku bangun, ya ku berbalik, menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya Engkau setia. Selamanya hidupku Engkau baik. Rasakan setiap hembusan nafasku, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Selamanya Engkau setia. Dia merasakan kasih Tuhan. Pujilah Dia. Dia merasakan kesetiaan Tuhan. Puji Dia. Haleluya. Setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Biar kau sembah Dia dengan air mata kalau kau merasakan kasih Tuhan. Oh. Ku cinta Kau. Katakan dengan air mata. Katakan dengan air matamu. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Betapa baiknya Tuhan. Oh, tidak usah tahan. Kalau saudara mau nangis, silahkan. Nangis karena sukacita, karena kebaikan Tuhan. Bukan nangis karena susah. Kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia. Tuhan kita Tuhan yang setia. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya Engkau setia. Tuhan setia. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Orang muda, orang tua, janda, seorang diri, Tuhan selalu baik kepada kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Ku nyanyi tentang kebaikan-Mu. Angkat tanganmu dua-dua, katakan semua. Selamanya Engkau setia. Katakan setia selamanya. Selama hidup
hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku nyanyikan tentang kebaikan-Mu. Haleluya. Katakan, selamanya Engkau baik. Tuhan itu setia, kita harus setia. Selama hidupku Engkau baik. Hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh Rabasai Karabayaso. Oh Rabasalabaya Rabasai. Terlalu baik Engkau Tuhan. Oh sepanjang hidup kami, apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kami, kami tidak lupakan itu Tuhan. Selama kami boleh hidup bernapas, kami akan melayani Engkau Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau. Kami akan menyatakan kebaikan-Mu. Kami akan menyaksikannya. Oh Rabasaka, Rabasaka. Setiap hembusan nafas ini kebaikan Tuhan. Dikala pagi hari kita bangun, kebaikan Tuhan. Cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. di setiap waktu Kau memegang tanganku. di saat aku bangun hingga aku berbaring, Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafas nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita akan tadakan tangan dan terima berkat. Terimalah berkat. Berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang terbaik untuk kita. Muliakan Tuhan dengan berkat-berkat-Mu. Biar sepanjang hidupmu tidak melupakan kebaikan Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan itu. Terimalah berkat. Tuhan menyertai dan melindungimu dan memberkati engkau berlimpah-limpah hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.